Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali podcast PGRI melalui Delta Suara Dwija TV. PGRI Sidoarjo kembali menyapa Sobat PGRI yang ada di Sidoarjo dan juga bahkan yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang hebat, berbincang-bincang tentang inspirasi. Kali aja dengan bincang-bincang ini dapat menginspirasi Sobat PGRI yang ada di rumah. Pada kesempatan kali ini, ada narasumber yang sangat luar biasa sekali, yang mungkin sudah tidak asing bagi Sobat PGRI, khususnya Sobat PGRI yang ada di Sidoarjo. Baik, tak kenal maka tak sayang. Selanjutnya monggo Bapak bisa dikenalkan dengan Bapak siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Si Haryono, SPD, jabatan sebagai Wakil Ketua 3 Pengurus PGRI Kabupaten Sidoarjo, masa bakti 2025-2030. 2025-2030. Kayaknya baru terpilih juga ya Pak ya? Iya, betul. Baik, sebelumnya Pak Syarion ini apakah juga menjabat sebagai pengurus sebelumnya Pak? Saya sebelumnya sebagai Ketua PGRI Cabang Tulangan masa bakti 2020-2025. Baik, kemudian meningkat sekarang menjadi Wakil 3 PGRI Kabupaten Sidoarjo. Iya. Luar biasa. Baik, Pak Syaryono, bisa mungkin dikasih gambaran. Bagaimana sih Pak gambaran umum sekarang PGRI yang mungkin di pengurusan baru ini saat ini? Bagaimana Pak gambaran secara umumnya Pak? Monggo Pak. Alhamdulillah, gambaran secara umum di kepengurusan PGRI tahun 2025-2030 yang kami jalani saat ini, alhamdulillah masih tetap solid, tetap kompak, dan tetap sehat. Baik sehat manajemennya maupun sehat secara kultural dan sosialnya. Wow, keren sekali. Baik, Pak Syaryono, saya lihat beliau memang aktif ya, apalagi di podcast. Kayaknya beliau ini pencipta podcast ya, Pak ya. Selalu lihat ya, Pak ya, karena beliau selalu komen, selalu memberi semangat. Ini salah satu bentuk dukungan Pak Syaryono sendiri demi baiknya podcast ini ya, Pak ya. Iya, Benar iya, sekali ya, Pak. betul sekali. Baik, Pak. Menurut Pak Syaryono sendiri, apa sih Pak peran utama dari pengurus harian, khususnya Bapak sebagai Wakil Ketua 3 dalam menggerakkan roda organisasi PGRI di tingkat kabupaten ini, Pak? Terima kasih. Sebagai pengurus harian, dalam hal ini saya sebagai Wakil Ketua 3, terus terang, tugas kami yaitu ingin memastikan bahwasannya kegiatan operasional harian di kepengurusan PGRI ini berjalan efektif sesuai dengan program kerja dari PGRI Kabupaten Sidoarjo. Jadi benar-benar memastikan ya Pak ya? Ingin memastikan. Benar ya. sekali. Dan pastinya baik dong Pak ya, Ya, sejauh ini ya Pak ya? tentunya sangat baik. Wow, Ya. keren. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini memang dengan berbagai cara untuk memastikan kegiatan tersebut, baik secara koordinasi, dengan evaluasi kegiatan, dan inovasi baru dari pengurus harian ini, dengan kepengurusan baru ini mudah-mudahan akan lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Wah, luar biasa. Semakin tertarik, semakin banyak pertanyaan yang ada di otak saya untuk bertanya kepada Pak Syaryono. Baik, selanjutnya Pak, apa sih yang menjadi kebijakan? Atau strategi apa sih sehingga bisa memastikan program PGRI ini benar-benar bisa bermanfaat oleh guru, khususnya guru-guru yang ada di cabang,
bahkan guru-guru yang ada di ranting-ranting ya Pak ya. Oke. Monggo Pak. Tentunya yang pertama yaitu tidak lepas daripada komunikasi. Komunikasi yang efektif, timbal balik antara kami di jajaran pengurus kabupaten maupun dengan pengurus dan anggota yang ada di cabang dan ranting. Komunikasi. Yang kedua, koordinasi. Karena bagaimanapun baiknya program tanpa ada koordinasi, maka tidak akan berjalan dengan efektif. Dan selanjutnya juga kolaborasi. Karena kegiatan kita ini harus dikolaborasikan antara kegiatan yang ada di kabupaten dengan kegiatan yang ada di cabang. Itu harus benar-benar sinergi. Sinergi. Yeah. Kalau kita garis bawah ini ya, Pak Siharyono punya strategi 3K ya Pak ya tadi ya Pak ya. Iya, Wah, 3K nih. Yang pertama tadi adalah Pak, K yang pertama adalah komunikasi. komunikasi dulu, kemudian K yang kedua koordinasi, dan yang terakhir adalah kolaborasi. kolaborasi. Keren sekali 3K ya. Baik, selanjutnya Pak. Nah, bagaimana sih Pak sebagai mungkin pola pelatihan dan juga pola pendampingan PGRI sendiri, khususnya kabupaten terhadap PGRI yang ada di cabang di seluruh Sidoarjo ini Pak? Bagaimana sih Pak pola pendampingannya Pak? Pola pendampingan itu pertama dapat dilakukan dengan pengurus PGRI mengundang guru-guru atau pengurus di tingkat cabang maupun ranting yang membutuhkan layanan. Satu. Jadi menyediakan ya Pak menyediakan ya? layanan Dan juga bersedia. Kapan saja karena kantor PGRI ini adalah merupakan rumah guru bagi semua guru-guru di Sidoarjo. Yeah. Yang kedua, kami bisa melakukan pendampingan manakala dibutuhkan untuk dapat hadir di cabang ataupun ranting yang membutuhkan kehadiran kami. Jadi Pak Siharyono dan juga teman-teman dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang mendapat amanah sebagai pengurus harian ini bersedia. Dan selalu siap ya Pak ya. Siap siaga. Wow, keren. Jadi jangan takut ya Pak ya. Dan mungkin yang selama ini ragu untuk mengundang mungkin dari pengurus harian. Nah, ini salah satu peluang Bapak Ibu. Ini merupakan salah satu bagaimana sih kita untuk meningkatkan ya Pak ya, meningkatkan bagaimana sih organisasi PGRI ini khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Seperti itu nggih Pak nggih. Baik, selanjutnya Pak. Bagaimana sih Pak upaya dari pengurus kabupaten ini Pak untuk memperkuat, karena otomatis yang namanya organisasi juga sudah menyiapkan ya Pak ya untuk nantinya bagaimana tongkat estafet ini bisa dilanjutkan oleh yang di bawahnya. Bagaimana sih Pak kapasitas untuk memperkuat kepemimpinan pengurus cabang ini Pak? Oleh itu dalam hal ini untuk program pengurus kabupaten tahun ini yaitu kita memang sengaja untuk memberikan pendidikan dan latihan, khususnya pertama yaitu untuk pengurus cabang dan pengurus ranting tentang tata kelola organisasi atau manajemen organisasi. Karena selama ini bukan banyak sih, tapi ada beberapa pengurus itu yang tidak paham dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. ADART-nya Pak ya. ADART-nya PGRI aja nggak paham. Nah, kalau demikian, bagaimana bisa menjalankan tongkat organisasi dengan baik? Oleh itu, nanti ke depan kita akan adakan diklat tentang pemahaman tentang tata kelola organisasi dan ADART dan juga bidang-bidang lain yang menyangkut ke PGRI-an. Seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu strategi khususnya dari pengurus harian PGRI Kabupaten Sidoarjo untuk mendorong juga keseragaman visi misi pengurus baru ini ya Pak G. Baik Pak. Baik Pak Siharyono. Namanya manusia, khususnya guru maupun tenaga pendidikan, mungkin kadang-kalanya mungkin waktu kalau bahasa Jawanya itu apa sih Pak G? Kalau kadang waktu kurang beruntungnya itu Pak, terjerat mungkin terkena permasalahan yang mungkin mengenai hukum. Apa sih Pak yang menjadi langkah konkret PGRI Kabupaten Sidoarjo ini untuk memperjuangkan, untuk melindungi hukum dan juga profesionalisme guru tersebut Pak? Ya selama ini memang guru banyak dikriminalisasi, itu diantaranya. Sebab itu kan di PGRI itu mempunyai sekretaris bidang kode etik guru dan juga lembaga bantuan hukum. LBH ya Pak, punya Pak. Itu memang kadang-kadang guru-guru yang terjerat hukum itu karena kadang-kadang
karena ketidaktahuannya tentang hal-hal yang sifatnya melanggar hukum. Kadang-kadang karena itu. Oleh sebab itu nanti ke depan memang termasuk dalam nanti itu ada sosialisasi dari Sekbid Kode Etik untuk pelanggaran-pelanggaran aturan yang selama ini banyak dilakukan oleh guru karena ketidaktahuannya dan juga pelanggaran-pelanggaran hukum yang juga selama ini menjadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, PGRI Kabupaten Sidoarjo mendorong, menginisiasi untuk juga agar segera diterbitkan Undang-Undang Perlindungan Guru. Undang-Undang Perlindungan Guru yang selama ini ya masih belum maksimal. Masih belum maksimal ya Pak. Iya, Sudah ada tapi sudah ada. masih belum mengena banget mungkin kayak gitu ya Pak. Itulah, nggih. Harapan kami ke depan kriminalisasi terhadap profesi guru ini ya kalau bisa dieliminir. Harapan saya demikian. Seperti itu ya Pak Iya. ya. Baik. Luar biasa sekali nih. Baik, itu kalau ngomong masalah tentang hukum. Jadi PGRI sudah menyiapkan namanya Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Tapi pesan dari Pak Syariono ini bagaimana kita mengeliminasi. Otomatis kita harus berhati-hati ya Pak ya. Iya. Dan sebaiknya kita tidak melanggar kode etik tersebut agar tidak terkena jeratan hukum. Seperti itu ya Pak. Betul. Nggih. Baik Pak. Nah, ini yang mungkin menjadi pertanyaan besar. Di balik seorang guru yang sejahtera, seorang guru yang mungkin selama ini dianggap, nah apa sih peran PGRI itu untuk mensejahterakan guru? Nah, ini mungkin bisa disampaikan Pak, biar teman-teman khususnya anggota PGRI Sidoarjo itu bahwa ini loh perjuangan PGRI sehingga sampean-sampean bisa sampai di titik alhamdulillah bisa sejahtera. Seperti itu, gimana Pak? Tentang kesejahteraan, itu tidak hanya bisa diukur dari materi. Dari materi. Jadi teman-teman, kita nggak bisa mengukur sejahtera dari materi ya Pak ya? Iya, tidak hanya dari materi. Wah. Kesejahteraan batin, dalam bentuk misalnya layanan-layanan yang diberikan oleh pengurus PGRI, itu juga bagian dari peningkatan kesejahteraan. Kemudian juga perlindungan dan pembelaan guru, ke pengurus kepada guru dan sebagainya itu juga merupakan bagian dari peningkatan kesejahteraan. Yang jelas bahwa pengurus PGRI Kabupaten ini selalu berupaya untuk bagaimana guru bisa meningkatkan kesejahteraannya, baik profesionalisme, kompetensinya, termasuk dengan pengadaan studio podcast dan studio mini. Ini juga bagian dari memberikan layanan untuk mensejahterakan guru secara lahir, secara materi, dan secara batin. Jadi bisa memfasilitasi ya Pak ya. Iya. Dari saya yang mungkin bisa berbicara atau terampil berbicara di depan, mungkin salah satu bentuk kepercayaan diri ya Pak. Terima kasih, luar biasa. Baik, Pak Syariono, bagaimana selanjutnya kita ngobrol masalah tentang kolaborasi Pak. Seperti yang telah disampaikan Pak Syariono, yang ketiga adalah kolaborasi. Bagaimana sih Pak bentuk kolaborasi atau sinergi dari PGRI Kabupaten sendiri dengan pemerintah daerah, mungkin dengan dinas pendidikan, atau dengan pemangku kebijakan lainnya Pak? Terkait dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah, tentunya sebagai organisasi PGRI yang ada di Kabupaten Sidoarjo, selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dan juga kebijakan-kebijakan dinas pendidikan yang memang dalam rangka untuk memajukan pendidikan dan juga mengangkat harkat martabat dan kesejahteraan guru. Tentunya demikian. Wow, keren sekali. Jadi mendukung ya Pak ya. Apalagi Mendukung. yang benar-benar sudah selaras dengan sejalan PGRI. Iya. Nggak mungkin PGRI nggak mendukung. Seperti Iya. ya Pak ya. Baik. Selanjutnya, bagaimana sih Pak, sejauh mana peran PGRI Kabupaten dalam mendukung kebijakan pendidikan yang ada di daerah? Mungkin bisa dicontohkan Pak, salah satunya apa, mungkin program ini, ternyata PGRI itu ternyata di belakang itu mendukung banget. Seperti itu Pak Syariono, monggo. Ya, terima kasih. Selama ini kan memang sudah banyak kita membuktikan bahwa ada kerjasama antara PGRI dan juga dengan dinas dan pemerintah daerah. Di antaranya kemarin ada musibah Santri Al-Qasim itu, Iya, gitu. benar sekali Pak. Nah, kita juga berkolaborasi dengan dinas pendidikan untuk menghimpun dana untuk kita sumbangkan kepada santri dan lembaga pendidikan juga yang membutuhkan. Itu salah satu. Di antaranya yaitu kegiatan-kegiatan kita menyediakan
ini punya aula, gitu. Iya, Aula aula. PGRI itu, pendopo PGRI itu, Delta Gradwija itu juga kita membuka pintu untuk dinas pendidikan maupun untuk pemerintah daerah yang ingin menggunakan gedung kita, ini kita persilakan dan terbuka untuk mereka Pintunya dengan dibuka lebar ya Pak iya, ya. iya, Dan memang saya lihat memang nggak hanya dari kegiatan PGRI saja nih Pak Nggih. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dari dinas maupun dari luar itu banyak ya Pak ya iya, sekarang. iya kemarin seperti pelaksanaan diklat koperasi Merah Putih kemarin sampai 15 hari insya Allah itu ya Iya, toh. iya setiap hari Pak Nah, ya. kemudian juga dinas pendidikan apabila mengadakan pendidikan dan Pendidikan, ya. pelatihan, nah, tempat kita sangat representatif dan terbuka untuk di antaranya kegiatan yang ada seperti itu. Dan mungkin Sobat PGRI yang mungkin nggak hanya dari Dinas Pendidikan, ataupun secara individu, ataupun secara pribadi, yang ingin menggunakan gedung atau geraha Delta Dwija ya Pak ya, Ya, dengan kegiatan apapun, langsung saja, jangan sungkan-sungkan ya Pak Nggih. Bisa pintu terbuka lebar, ya, seperti itu Pak ya. ya, bahkan mungkin dibandingkan dengan tempat-tempat lain kita bisa memberikan uh, harga yang komunikatif, Komunikatif, terjangkau, ramah di terjangkau, kantong. dan juga insya Allah juga manfaat lah tidak hanya bagi PGRI, juga bagi masyarakat masyarakat yang lain yang membutuhkan. Baik, Ya, baik. Bapak, selanjutnya Pak, dua pertanyaan terakhir nih Pak. ya. Apa sih Pak yang menjadi tantangan atau mungkin hambatan yang ketika Bapak menjabat sebagai pengurus harian dalam organisasi ini, Pak? Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Hambatan atau rintangan yang selama ini ada memang belum begitu berarti karena kami masih menjabat selama kurang dari 1 tahun ini, Iya. gitu. Tapi bukan berarti tidak ada. Yang jelas yaitu ini masih ada anggota PGRI yang belum memiliki rasa andarbeni terhadap PGRI. Apa tuh, Pak, rasa underband itu, Pak? Ya ikut memiliki PGRI secara total. Secara utuh gitu Secara ya, Pak? utuh, secara total. Ya masih setengah-setengah, bahkan ada yang ragu-ragu. PGRI itu perjuangannya kayak apa sih? Padahal selama ini banyak sekali yang diperjuangkan oleh PGRI untuk guru-guru ini, terutama guru-guru muda. Ini Iya. tantangan bagi kami. Yang selama ini, maaf, belum tahu sejarah PGRI secara utuh, sehingga mereka kadang-kadang ya apatis lah dengan Iya. kegiatan PGRI. Itu tantangan Iya. kami. Tapi insya Allah dengan pengurusan kami nanti, kami ingin memberikan pemantapan terhadap anggota-anggota khususnya yang baru agar memiliki jiwa dan semangat perjuangan seperti perjuangan PGRI yang selama ini kita gaungkan. Wow, keren sekali. Memang kita sendiri bisa merasakan dengan kepemimpinan, dengan PGRI yang mungkin saat ini di periode ini ya Pak ya, banyak sekali sering bapak-bapak pengurus harian itu langsung tur atau turba ke ranting-ranting, ke cabang-cabang itu demi organisasi PGRI tersendiri. Seperti itu nggih Pak nggih. Iya betul. Baik, benar-benar lebih dimaksimalkan lagi. Mungkin di era yang dulu sudah maksimal, sekarang lebih diperbaiki Dimaksimalkan. lagi. Namanya kalau sebuah organisasi, pastinya harapannya semakin ke depan juga semakin bagus, semakin bermanfaat untuk anggotanya. Seperti itu nggih Pak nggih. Iya. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Apa sih Pak yang menjadi harapan mungkin sehingga bisa menjadi pesan tersendiri untuk seluruh anggota PGRI yang ada di Kabupaten Sidoarjo agar tetap solid, profesional, dan juga berdaya, Pak? Terima kasih. Dalam hal ini terus terang saja cita-cita kami dari pengurus PGRI adalah ingin mewujudkan guru-guru yang profesional, guru yang sejahtera, bermartabat, dan terlindungi. Itu harapan kami. Oleh sebab itu, ya memang titik fokusnya di situ. Oleh sebab itu, pesan kepada pengurus cabang dan ranting dan seluruh anggota PGRI Kabupaten Sidoarjo untuk selalu mendukung dan memberi semangat, masukan, bahkan kritik yang bersifat membangun kepada kami, sehingga kami bisa secara bijak untuk mengevaluasi diri agar bisa nanti mengembangkan PGRI di Kabupaten Sidoarjo ini
lebih baik lagi di masa depan. Wah, ini sebagai salah satu bukti bahwa komitmen PGRI Kabupaten Sidoarjo dengan benar-benar mendengarkan apa yang menjadi kritik yang membangun ya Pak ya, Ya, biar lebih baik lagi dan juga mungkin sesuai dengan harapan anggotanya seperti itu. Baik Pak Siharyono, terakhir lagi Pak, nambah satu lagi. ya, Apa sih ya. Pak, mungkin quote ataupun kata-kata hari ini dari Pak Siharyono untuk teman-teman yang ada di rumah? Monggo Pak. Ya, marilah kepada seluruh guru yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk selalu belajar dan belajar, untuk tidak segan-segan mengikuti daripada seluruh petunjuk, peraturan dan program-program PGRI Kabupaten Sidoarjo. Berilah semangat kepada kami, berilah motivasi kepada kami untuk bisa amanah menjalankan roda organisasi ini. Saya kira Amin. demikian. Wah, luar biasa. Tetap semangat bergandeng tangan demi baiknya PGRI Kabupaten Sidoarjo. Pak Siharyono, terima kasih ya Pak atas waktunya. Luar Sama-sama, biasa informasi ya. yang telah diberikan. Untuk Sobat PGRI, ingin request siapa lagi nih yang kita bakal hadirkan sebagai narasumber yang bisa duduk bercerita dan juga bincang-bincang masalah tentang pendidikan yang ada di Sidoarjo. Jangan lupa komen. Yang belum subscribe, mungkin silakan bisa subscribe dan juga like. Terima kasih atas waktunya Pak Siharyono. Sehat selalu nggih Pak. Sami-sami, Tetap semangat ya Pak ya. Baik, luar biasa sekali. Saya Fikri Irawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.